Scene terakhir pada animenya diperlihatkan bahwa Raja Gruyere menanyakan hewan apa yang ada di dalam tubuh Pangeran Wayne. Nah, dalam scene anime itu, Raja Gruyere mau untuk tetap hidup dan berteman dengan Wayne. Di dalam novel dijelaskan Gruyere menatap Wayne dengan tatapan buas. Dia berkata, "Aku akan menunggu Pangeran Wayne Salema Arbalas. Hibur saya dengan mendatangkan malapetaka di benua dan keluar dari sisi lain." Kemudian Wayne menjawab, "Saya tidak tahu apakah saya dapat memberikan banyak hiburan, tetapi saya pikir orang-orang Anda akan sangat senang karena Anda tidak akan bunuh diri. Silahkan tanda tangani perjanjian ini Raja Gruyere," kata Wayne sambil memberikan sebuah dokumen dan pulpen. Ketika Gruyere akan menandatangani dokumen, dia berteriak, "Tunggu, ada apa dengan jumlah tebusan ini? Aku tidak menyangka Anda akan menyadarinya," gumam Wayne. Raja mengamati dokumen itu lagi. Mereka membuat daftar tuntutan yang keterlaluan, termasuk biaya tebusan yang konyol dan rampasan perang serta syarat untuk menyerahkan pelabuhan Soljes. "Kau keterlaluan, Pangeran. Mari kita bicarakan secara objektif untuk ini," ucap Gruyere. "Apa yang sedang Anda bicarakan Raja Gruyere? Meminta lebih sedikit dari ini untuk tebusan seorang raja yang hebat seperti Anda merupakan penghinaan bagi nama besar nama Anda." Mendengar kata itu Gruyere sedikit bergidik, kemudian dia berkata, "Nama besarku bukan masalah yang besar Pangeran Wayne. Kita berteman, kan?" Wayne dengan senyumnya menjawab, "Karena kita berteman, maka kita harus mengubur kebencian yang masih ada dengan uang tunai." Raja Gruyere hanya bisa berteriak tidak. Sampai orang-orang Raja Gruyere datang untuk menjemput, Wayne dan Gruyere masih saling tawar-menawar mempermasalahkan harga tebusan yang pantas untuk Raja Gruyere. Di lain tempat, terlihat Zenovia meletakkan pulpennya dan menghela nafas. "Aku lelah." Setelah bergumul dengan dokumen di mejanya, dia bermalas-malasan di atas meja kerjanya. Jiva mengumpulkan kertas-kertas itu sambil berkata, "Ada di saat di mana saya khawatir semuanya tidak akan berjalan lancar, tapi saya senang semuanya berhasil. Kita harus bersyukur atas sikap para pengikut kerajaan." Seperti diketahui Zenovia hampir membayar dengan nyawanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Delunio. Setelah negosiasi lebih lanjut dan berhasil menangkap Gruyere, mereka berhasil lepas dari masalah dan lolos dari krisis. Hal tersebut membuat Zenovia dan pengikutnya terlepas dari tekanan tidak masuk akal sebelumnya dari Delunio. Setelah Marden menyerahkan sebagian wilayah mereka ke Delunio, tidak butuh waktu lama bagi Delunio untuk mengusulkan menjualnya kembali dengan harga yang wajar. Itu semua adalah perbuatan Perdana Menteri baru mereka. Tanah pinjaman itu tidak pernah memiliki banyak sumber daya alam. Meskipun tanah itu berada di jalur ziarah, ia hanya berkembang di bawah pemerintahan Natra, yang memungkinkan penduduknya untuk berdagang dengan kekaisaran. Dengan kata lain, Delunio tidak punya alasan untuk tetap mempertahankan kepemilikan tanah sengketa tersebut. Dalam renungan Zenovia berpikir, untuk menenangkan Natra, Delunio melepas tanah dengan harga yang terjangkau. Mereka pasti telah mengusulkan sesuatu yang mirip dengan Soljes juga. Pangeran Wayne pasti sudah meramalkan semua ini. Delunio seharusnya bisa mencuri tanah dari Natra dengan mudah, namun mereka keluar dari pertempuran negosiasi dan diplomasi dengan tangan kosong. Hal tersebut menggambarkan bagaimana berbahayanya diplomasi dan bakat alami yang dimiliki Wayne. Zenovia harus menerima bahwa dirinya bukan tandingan Pangeran Wayne. Setelah kejadian tersebut, bagi Zenovia, Wayne adalah seorang pahlawan. Mereka berada di dalam level yang berbeda dan dunia yang terpisah. Namun, melihat strategi dan taktik yang dimiliki Wayne di meja negosiasi, Zenovia menyadari sesuatu. Dia ingin mengejar dan diakui oleh Pangeran Wayne. Tenggelam di tengah lamunannya, Zenovia tersadarkan ketika Jiva berkata, "Ngomong-ngomong, Nona Zenovia, aku sudah menerima beberapa lamaran pernikahan untukmu." Pelamar Anda langsung bergerak cepat mengambil kesempatan setelah tersiar kabar bahwa persatuan Anda dengan Pangeran Wayne telah gagal.
Menanggapi itu, Zenovia menjawab dengan tegas. Tolak semuanya. Mendengar jawaban spontan Zenovia, Jiva meresponnya. Dimengerti, tunggu. Maksudku, itu tidak masalah, tapi... Dia sedikit tertegun dan merasa heran. Dalam pikiran Jiva tidak pernah berharap Zenovia menolak seluruh lamaran yang ada begitu cepat. Di sini Zenovia membulatkan tekad. Dia memikirkan sebuah rencana di mana jika semuanya berjalan lancar dan dirinya telah dianggap, mungkin akan ada waktu di mana Wayne sendiri akan melamar Zenovia menjadi istrinya. Meskipun jalan itu mungkin akan sulit, tetapi upaya itu sepadan. Di tempat lain terlihat Wayne ditemani Ninim tampak sangat murung di kantornya. Dia berkata dengan penuh harap, "Saya akan langsung ke intinya. Apakah anggaran kita positif bersih?" Ninim menjawab, "Kita seperti berada di es tipis yang bisa saja Natra jatuh dalam krisis." Setelah mengetahui kehidupan Wayne sebagai pangeran kaya raya kembali menjauh, dia kembali mengeluh untuk menjual kerajaan Natra dan hidup mewah dari hasil penjualan kerajaan Natra. Tidak berselang lama, tiba-tiba seseorang mendobrak pintu ruang kerja Wayne. Orang tersebut bertanya dengan semangat, "Apa pekerjaanmu sudah selesai, Pangeran Wayne?" Orang yang telah mendobrak pintu tersebut adalah Putri Soljes, Tolceila. Wayne meresponnya dengan pasrah. "Anda pasti menyadari bahwa pintu bisa dibuka dengan dorongan lembut tanpa didobrak, Putri Tolceila." "Oh, tapi kami memiliki kebiasaan membuat pintu masuk. Sepertinya saya tidak terbiasa dengan budaya Anda. Maafkan aku." Dia jelas tidak tampak menyesal saat dia tersenyum pada mereka. Keberadaan Tolceila di Natra sebagai siswa pertukaraan, atau pada dasarnya, sandera yang diberikan Soljes kepada Natra sebagai jaminan perjanjian antara Natra dan Soljes. Kembali flashback ketika waktu penebusan Raja Gruyere berkata bahwa Tolceila menyukai Wayne. "Saya akan membiarkan dia tinggal bersama Anda untuk sementara waktu sebagai sandera sampai perjanjian itu diselesaikan," Gruyere mengusulkan. Menanggapi usulan Raja Gruyere tersebut, Wayne sempat menolaknya. Dia berkata tidak perlu sandera. "Aku percaya padamu, Raja Gruyere. Bawa kembali Putri Tolceila ke Soljes." Mendengar penolak Wayne, Gruyere menjelaskan bahwa kepribadian antara aku dan Tolceila pada dasarnya sama. Saya pikir akan sulit untuk mencarikan dia seorang suami ketika dia sudah dewasa. Tapi apakah Anda menyadari itu, Wayne? Anda adalah bangsawan juga, dan seorang bujangan. Maksudku, aku akan membiarkanmu membimbing Tolceila." Sekali lagi Wayne menolaknya. "Tolong izinkan saya menolak tawaran Anda," ucap Wayne. Hahaha. "Saya merasa ingin mati jika Anda terus menolak penawaran ini, Pangeran Wayne. Saya akan menggorok tenggorokan saya sekarang." Pada akhirnya Wayne mengalah dan mengizinkan Tolceila untuk belajar di Natra. Kembali ke ruangan meja Wayne yang telah didobrak Tolceila. "Jawabanmu atas pertanyaanku, Pangeran Wayne?" Tolceila mendesak. Wayne tampak enggan menjawab. "Ya, saya sudah selesai." Tapi sebelum Wayne menyelesaikan jawabannya, Tolceila langsung menyelah Wayne. "Apakah Anda ingin menikmati secangkir teh di luar bersama saya, Pangeran Wayne? Aku baru saja menyelesaikan pembakaran." "Saya sangat terkejut dengan kebiasaan Anda. Staf Anda sangat terkejut melihat seorang putri melangkah ke dapur. Tolceila adalah orang yang memaksa. Sudah seperti ini setiap hari sejak dia tiba." Wayne merasa seperti hewan kecil tumbuh melekat padanya. Di tengah perbincangan antara Wayne dan Tolceila, seseorang datang dan berkata, "Kakak Wayne, bolehkah aku masuk?" Melihat Tolceila berada di kantor kerja Wayne, Putri Valanya langsung membeku. Melihat kedatangan Valanya, Tolceila berkata, "Oh, Putri Valanya, kebetulan sekali. Aku dan Pangeran Wayne baru saja akan mengadakan pesta teh. Bisakah Anda menunda urusan dengan Pangeran Wayne terlebih dahulu?" "Apa, Kakak Wayne? Kamu bilang kamu akan menghabiskan waktu bersamaku," ucap Valanya. Wayne hanya bisa merespon dengan, ya, itu." Meskipun mereka seumuran,
Valanya dan Tolcella tampaknya tidak bisa akur. Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berkelahi, terutama adik perempuannya. Wayne tidak bisa benar-benar tidak menghormati tamu kehormatannya. Tapi dia sedih melihat adiknya terluka. Dia memandang Ninim untuk menyelamatkannya dari situasi. Melihat ratapan Wayne, Ninim hanya terdiam namun melalui tubuhnya. Ninim seperti berkata, Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Atasi itu. Terjebak di antara dua gadis itu, Wayne membenamkan dirinya dalam pikirannya. Tolong izinkan saya menjual kerajaan bodoh ini dan melewati kota selamanya. Jeritan internalnya berdering di telinganya untuk waktu yang lama, tidak pernah sampai ke telinga siapapun.